Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dalam pertemuan pertama kita di mata pelajaran Sejarah Indonesia. Bersama saya, Joko Marwanto, SPD. Kita selama setahun ke depan akan mencoba untuk mengkaji perkembangan atau proses sejarah menjadi Indonesia itu seperti apa. Harapannya, kalian semua sebagai insan-insan SMK, selain kalian dituntut untuk menjadi generasi yang kompeten nantinya, generasi yang handal, berkemampuan atau berkeahlian khusus, kalian juga mempunyai rasa cinta tanah air, rasa nasionalisme yang tinggi. Nah, sebelum kita lebih jauh nanti mempelajari perkembangan bangsa Indonesia ini seperti apa, kita harus memahami terlebih dahulu konsep sejarah itu seperti apa. Ya, anak-anak sekalian, kita akan masuk ke slide yang pertama. Apa itu sejarah? Herodotus, yang sering disebut juga sebagai bapak historiografi dunia atau bapak sejarah dunia, adalah seorang ilmuwan asal Yunani, mengungkapkan bahwa sejarah itu merupakan kajian yang menceritakan perputaran jatuh bangunnya seseorang atau tokoh, masyarakat, maupun peradaban. Jadi bisa kita lihat di sini tekanannya adalah kajian yang menceritakan perkembangan atau perputaran pada suatu masyarakat atau suatu peradaban atau suatu tokoh. Ada prosesnya di situ, ada perkembangan. Selanjutnya Ibnu Khaldun, ilmuwan Muslim asal Tunisia, yang menceritakan bahwa sejarah itu adalah suatu catatan mengenai masyarakat, umat manusia, ataupun peradaban dunia, serta perubahan-perubahan yang terjadi terhadap watak masyarakat tersebut. Nah, nanti akan kita bisa lihat di sini bahwasanya kenapa sejarah itu menjadi penting, karena kita akan mencoba melihat perkembangan suatu masyarakat. Kalau dalam hal ini nanti kita akan lihat perkembangan bangsa Indonesia ini seperti apa, perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya, dan proses yang berdampak pada perubahan itu dan hasilnya itu seperti apa, itu yang nanti akan kita kaji. Sehingga akan kita bisa ambil nanti pelajarannya sebagai bangsa penerus, kita sebagai generasi ke depannya, sebagai generasi penerus bangsa. Selanjutnya, pengertian sejarah menurut Sartono Kartodirjo. Nah, ini bapak sejarahnya Indonesia ini. Menurut Pak Sartono, sejarah itu memiliki dua prinsip dalam pengertiannya. Pengertian sejarah berdasarkan peristiwa dan kisah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, sejarah dalam artian objektif dan sejarah dalam artian subjektif. Sejarah dalam artian objektif yang merupakan kejadian atau peristiwa sejarah yang tidak dapat terulang lagi. Jadi sejarah itu peristiwanya tidak dapat terulang lagi. Kalaupun kita memperingati peristiwa tersebut atau ada peristiwa yang setipe atau mirip dengan peristiwa sejarah yang pernah terjadi, pasti tidak akan sama dengan peristiwa yang pernah terjadi. Contoh misalnya dalam kasus sekarang dunia memasuki suatu wabah atau pandemi COVID-19. Di era-era sebelumnya itu sudah pernah ada misalnya wabah seperti sekarang, seperti flu Spanyol. Itu sama, berlangsung 2 tahun kalau flu Spanyol ini.
Nah sekarang wabah itu datang lagi, misalnya disebut sebagai pandemi COVID-19. Polanya hampir sama, tapi orang-orang yang ada di dalamnya pasti berbeda. Orang di masa itu, di masa flu Spanyol, dengan sekarang itu berbeda. Nah selanjutnya, sejarah dalam artian subjektif, di mana sejarah adalah satu konstruksi bangunan yang disusun oleh penulis sebagai suatu uraian cerita. Nah dalam hal ini sejarawan berperan aktif dalam melakukan suatu konstruksi atau penyusunan sejarah itu, gitu ya. Jadi berdasarkan sumber-sumber sejarah yang ada, kemudian para sejarawan itu menyusun, merangkai menjadi satu rangkaian kisah atau cerita. Itu yang disebut sebagai sejarah sebagai subjektif. Jadi di dalamnya terdapat pula interpretasi dari seorang sejarawan itu. Nah itu pengertian sejarah menurut Sartono Kartodirjo, yang bersifat objektif dan bersifat subjektif. Selanjutnya secara etimologis, kata sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu sajarotun. Kalian pasti juga di SMP sudah belajar IPS ya, yang di dalamnya juga ada bagian dari sejarah. Karena IPS itu ada geografi, ada ekonominya, ada sosiologinya, ada sejarahnya. Nah kalian juga pasti tahu kata sejarah itu berasal dari bahasa Arab yang berarti sajarotun, yang artinya pohon. Kenapa disebut sebagai pohon sejarah itu? Karena satu peristiwa nanti akan berkembang dari satu kisah ke kisah yang lainnya. Satu peristiwa atau satu kejadian tidak bisa berdiri sendiri, dia pasti akan bercabang. Baik itu bercabang nanti peristiwa selanjutnya atau sesudahnya, maupun peristiwa yang mendahuluinya. Contoh, kalian sekarang berada di kelas 10 SMK Negeri 49 Jakarta. Ketika kalian sekarang berada di jenjang kelas 10 SMK di SMK Negeri 49 Jakarta, kalian nggak ujuk-ujuk atau nggak langsung, pasti tidak langsung berada di SMK 49, pasti kalian ada jenjang sebelumnya. Misalnya kalian sekolah di tingkat SMP. SMP juga sama seperti itu, ada jenjang atau kejadian atau peristiwa sebelumnya, itu ketika kalian sekolah di tingkat SD. Nanti sama juga seperti itu. Ketika kalian sudah lulus SMK, kalian akan masuk ke jenjang selanjutnya, baik itu kuliah, baik ataupun nanti kalian bisa langsung kerja. Nah, jadi satu peristiwa itu nanti akan bercabang, berkembang. Seperti ranting-ranting pohon, cabangnya banyak. Makanya sejarah itu disebut sebagai sajarotun, yang artinya pohon. Selanjutnya, syarat peristiwa itu dikatakan sebagai sejarah. Ada 4. Yang pertama unik, yang kedua abadi, yang kedua penting, yang ketiga penting, yang keempat objektif. Unik, abadi, penting, objektif. Unik, tidak dapat terulang lagi, yang seperti saya bilang tadi. Kalaupun bisa terulang, pasti pelakunya beda. Waktunya juga beda. Bisa jadi tempatnya juga bisa beda. Jadi unik, tidak dapat terulang lagi. Kalian misalnya lahir. Apakah bisa kalian terulang lagi sekarang? Udah tingkat jenjang SMK. Kalian sudah besar. Bisa nggak kalian terlahir kembali? Enggak. Makanya hari ulang tahun kalian tuh sebagai sejarah penting kalian tuh. Unik. Diperingati setiap tahunnya. Pasti kalian akan ingat hari ulang tahun kalian. Abadi juga sama seperti itu. Akan selalu diingat, tidak akan pernah berubah peringatan itu. Momennya akan ada.
Itu disebut sebagai the power of kenangan dalam sejarah. Kalian memperingati hari ulang tahun kalian setiap tahunnya karena kalian menganggap itu sebagai suatu peristiwa penting dan abadi. Momen dimana kalian lahir ke dunia, momen dimana ada perjuangan ayah dan ibu kalian di situ. Gitu ya. Jadi penting itu dalam artian mengubah hidup seseorang. Selanjutnya objektif. Harus berdasarkan fakta yang ada. Makanya sejarah dilihat atau didasarkan kisahnya pada sumber-sumber sejarah yang ada. Kalian misalnya lahir tanggal 1 bulan Januari tahun 2003 misalnya. Itu ada fakta sejarahnya, misalnya akte kelahiran. Dicatat kalian lahir di tanggal segitu, itu akta kelahiran kalian itu adalah bukti sejarah. Dokumen sejarah milik kalian. Nanti kalian akan juga punya dokumen sejarah, misalnya KTP. KTP itu identitas. Nah, jadi sejarah itu juga sejarah berperan sebagai pembentuk identitas. Kalau hari ulang tahun kita ya sebagai pembentuk identitas kita. Kalau sebagai satu bangsa, hari proklamasi kemerdekaan nanti 17 Agustus itu sebagai satu identitas kelahiran bangsa kita yang proses perjuangannya sudah dimulai dari jauh sebelumnya. Nanti akan kita lihat, akan kita bahas satu persatu. Nah, jadi sejarah itu bukan hanya sebagai masa lalu saja yang kita capek-capek ngelihatnya, yang tidak ada nilai pentingnya. Jadi nilai pentingnya itu adalah suatu proses pembentuk identitas. Dalam sejarah ada yang namanya konsep manusia, ruang, dan waktu. Manusia berperan sebagai pelaku. Artinya manusia bertindak sebagai tokoh utama di situ. Kenapa? Ya, karena manusia dari apa yang dilakukannya nanti akan berdampak pada perubahan-perubahan dalam kehidupannya. Bukan hanya kehidupan manusia saja dampaknya nanti kan kita bisa lihat. Bagi lingkungan di sekeliling manusia, hewan, alam, ya. Jadi manusia sebagai tokoh utama di situ. Apa berarti dalam sejarah kita nggak boleh dong misalnya mengkaji sejarah-sejarah yang lain misalnya perkembangan hewan-hewan purba, misalnya dinosaurus yang sekarang sudah punah. Boleh. Tapi memang kajian utama sejarah adalah manusianya. Karena perubahan dinosaurus, alam dan lain segala macamnya, itu tokoh utamanya yang berperan aktif di dalamnya adalah manusia. Contoh misalnya harimau deh. Harimau sekarang populasinya sudah menurun karena apa? Ulah manusia. Manusia melakukan pembalakan liar, penebangan hutan liar, perburuan, diperjualbelikan barang hewan-hewan langka itu, makanya terancam punah. Makanya sekarang dilestarikan kembali, upayakan agar tidak punah hewan-hewan yang sudah langka itu. Terus selanjutnya ada yang namanya konsep ruang. Ruang itu tempat terjadinya peristiwa. Proklamasi kemerdekaan Indonesia, tonggak kelahirannya ada di Jalan Pegangsaan. Kediamannya Soekarno, sekarang Jalan Proklamasi nomor 1. Itu ruangnya di situ. Berarti Jakarta sebagai tempat lahirnya Indonesia. Tempat di mana Indonesia diproklamirkan, dideklarasikan. Terus kemudian batasan waktunya. Batasan temporal dari peristiwa waktu, konsep waktu. Kemerdekaan eranya ada di tahun 45. Sumpah Pemuda ada di 1928. Era pergerakan nasional. Era pergerakan nasional diawali landasannya dari tahun 1908 lahirnya Budi Utomo yang sekarang diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Jadi ini harus diingat, ada konsep manusia, ruang, dan waktu ketika kita mempelajari sejarah.
Nah, selanjutnya dalam melihat sejarah nanti kita akan melihat ada proses perkembangan peristiwa nanti. Tadi sudah saya sampaikan bahwa sejarah itu disebut sebagai atau dianalogikan, diumpamakan sebagai suatu pohon. Ada perkembangannya di situ. Nah, dalam melihat perkembangannya itu kaitannya nanti ada konsep namanya konsep diakronis untuk melihat perkembangan sejarah. Diakronik berasal dari bahasa Latin yaitu dia yang artinya melalui dan kronik yang artinya waktu. Menurut Galtung, diakronik berasal dari bahasa Yunani yang artinya melintasi dia itu atau melewati. Dan kronos yang artinya perjalanan waktu. Jadi ada perkembangan di situ. Contoh kita dilahirkan sebagai satu anak misalnya, sebagai satu insan individu. Kita tarik ke belakang, misalnya ibu kita mengandung. Kita tarik belakang, orang tua kita menikah. Kita tarik belakang, orang tua kita belum sama-sama menikah, baru sama-sama kerja misalnya. Ngumpulin niat, berkenalan, akhirnya ketemu, punya niat untuk nikah. Jadi itu kan perkembangan waktu. Melintasi waktu itu yang disebut melintasi waktu. Kita lahir pun sama perkembangannya. Perkembangan di usia 5 tahun pertama, masuk SD, masuk SMP, masuk SMA. Itu namanya konsep diakronik. Jadi ada proses kronologinya di situ. Makanya di sini sebut diakronik diartikan sebagai satu peristiwa yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya. Artinya dia meneliti gejala-gejala yang memanjang dalam waktu tapi terbatas dalam ruang. Nah, ini ciri-ciri dari konsep diakronik. Mengkaji peristiwa sesuai berlakunya masa, menitik beratkan pengkajian pada unsur peristiwa sejarahnya, bersifat historis atau komparatif. Komparatif itu artinya dia bisa membandingkan, ada perkembangan di situ, ada perubahannya di situ. Kita yang sekarang beda dengan kita di masa SMP, beda dengan kita yang di masa SD, kita beda dengan yang masa di balita, bayi 5 tahun. Makanya di sini ada timeline-nya nanti. Gitu ya. Bersifat vertikal, terdapat konsep perbandingan berdasarkan perkembangan zaman. Ada perbandingan perkembangan zamannya. Memiliki cakupan yang lebih luas. Nah, selanjutnya konsep sinkronik. Kunto Wijoyo menjelaskan bahwa konsep sinkronik mengutamakan penggambaran yang meluas dalam ruang dan tidak terlalu memikirkan dimensi waktu. Nah, jadi konsep sinkronik ini berfungsi sebagai pisau analisis. Pisau analisis dalam kita melihat atau mengkaji peristiwa sejarah. Perkembangannya ada, tapi kan kita ingin mengetahui satu peristiwa itu penyebabnya apa. Pasti ada penyebabnya ya. Latar belakang atau peristiwa yang melatar belakanginya. Makanya itu kita kaji. Kita bisa merdeka, contoh misalnya kita bisa merdeka tanggal 17 Agustus tahun 45. Itu ada latar belakangnya, mulai Jepang kalah. Kita ada momentum kemerdekaan di situ. Akhirnya rencana kemerdekaan yang kita lalui, yang ingin kita lalui awalnya dari PPKI kemudian berubah. Muncullah desakan-desakan dari golongan muda, muncullah peristiwa Rengas Dengklok. Jadi konsep sinkronik ini berfungsi sebagai untuk menganalisis. Jadi peristiwa itu bisa kita kaji jauh lebih dalam. Makanya di sini disebut penggambaran yang meluas dalam ruang dan tidak memikirkan dimensi waktu. Nah, selanjutnya ciri-cirinya, aspek-aspek yang perlu dicermati dalam cara berpikir sinkronik. Yang pertama, menguraikan kehidupan masyarakat secara deskriptif dengan menjelaskan bagian per bagian. Tadi yang saya katakan. Jadi kita kaji jauh lebih dalam per bagian. Dan kerangka berpikir sinkronik, mengamati kehidupan sosial secara luas. Jadi aspek-aspek sosialnya kita kaji. Terus kemudian menjelaskan struktur dan fungsi dalam setiap unit dalam kondisi yang statis. Nah, bisa disimpulkan bahwa konsep sinkronik ini dibutuhkan dalam
kita melihat peristiwa sejarah atau dalam kita belajar sejarah agar kita bisa apa istilahnya? Bisa memahami lebih lanjut kenapa kejadian itu bisa terjadi. Makanya sini ada ilustrasinya spiral berputar. Jadi kita bisa mengetahui peristiwa itu secara lebih mendalam. Kita masuk ke slide terakhir ya. Terima kasih. Jadi setelah kita mengetahui konsep sejarah, kemudian ciri-cirinya, konsep diakronik sinkronik. Sekarang tugas dari kalian adalah kalian coba buat sebuah kesimpulan setelah menyaksikan tayangan ini. Apa itu sejarah? Terus kemudian syarat peristiwa dikatakan sebagai suatu sejarah. Terus kemudian diakronik sinkronik itu apa? Dan juga ciri-ciri dari diakronik dan sinkronik itu seperti apa. Kalian buat kesimpulannya. Nanti kemudian jawabannya silakan kalian jawab melalui Google Classroom yang sudah dibuat atau kalian yang sudah bergabung di dalamnya. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi di pertemuan atau pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.